Pengendalian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara resmi masih menunggu pengumuman dari pemerintah. Nantinya tidak semua pengguna kendaraan bermotor bisa menikmati BBM dengan harga subsidi. Dengan pengendalian BBM bersubsidi ini, unit SPBU akan dibedakan antara SPBU yang menjual BBM bersubsidi dan yang tidak. Bagaimana Pertamina melaksanakan hal teknis seputar kebijakan ini nantinya? Kita sudah bersama Vice President Corporate Communication dari PT Pertamina, Maksud kami PT Pertamina, Pak Ali Mundakir. Pak Ali, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Dialog Prime Time. Pak Ali, ini kan memang belum resmi diumumkan oleh pemerintah mengenai skema dari pengendalian BBM bersubsidi. Tapi bagaimana kemudian kesiapan dari PT Pertamina untuk implementasi kebijakan ini? Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan sedikit bahwa setelah nanti ya pemerintah akan menerapkan kebijakan harga ini ya SPBU itu masih menjual BBM subsidi cuma ada SPBU yang akan menjual BBM subsidi dengan harga 4.500 dan ada juga SPBU yang akan menjual BBM bersubsidi dengan harga yang baru. Jadi sebetulnya masih disubsidi. Ya, selain SPBU existing tetap menjual BBM non subsidi yaitu kelas Pertamax maupun Pertamax Plus atau Pertamina Dex. Jadi kemudian pemerintah sudah mengkomunikasikan kepada Pertamina bahwa kebijakan dual price ini yang nantinya akan ditempuh oleh pemerintah. Sebelum kebijakan resmi diumumkan pemerintah, saya belum bisa memastikan, ya, karena memang ini wewenang pemerintah. Tapi wacana-wacana yang muncul selama ini mengerucut kepada kebijakan dual price ini. Sampai kemudian pengumuman resmi itu diumumkan oleh pemerintah, sejauh mana persiapan dari PT Pertamina ini? Sudah berapa persen? Jadi kami tentunya sebagai perusahaan negara yang mengemban tugas untuk menyalurkan BBM subsidi ini ke seluruh wilayah Indonesia, kita tentunya akan melaksanakan ya semua kebijakan pemerintah ya, dan dengan wacana ada dual price ini makanya Pertamina memang mengusulkan bahwa nanti SPBU yang ada ini akan dibagi ya, dipilah seperti yang saya sampaikan. Ada SPBU yang khusus menjual BBM subsidi dengan harga 4.500 tetap. Ada juga SPBU yang akan menjual dengan harga baru. Nah, Pertamina nanti akan menyiapkan, ya, tentunya masyarakat pada saat awal nanti diberlakukan, tentunya kan akan mencari-cari mana SPBU yang tetap harganya 4.500, mana SPBU yang dengan harga baru. Nah, kita akan memasang tanda-tanda di SPBU ini dengan jelas, ya, supaya masyarakat nanti gampang membedakan mana yang tetap harganya 4.500, mana yang dengan harga yang baru. Dari Pertamina sendiri kemudian bagaimana menentukan atau melakukan pemilihan SPBU mana yang menjual BBM dengan harga 4.500 dan BBM dengan harga untuk kelas menengah 6.500? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi nanti yang akan menetapkan kita harapkan pemerintah, ya. Tapi jadi kembali ke pemerintah seperti itu. Kuncinya adalah bahwa SPBU yang berada di jalur ya yang banyak dilewati kendaraan-kendaraan umum, ya, artinya angkutan umum maupun angkutan plat kuning dan juga sepeda motor, tentunya ini yang akan mendapatkan prioritas atau diprioritaskan untuk menjual BBM subsidi dengan harga tetap 4.500. Jadi artinya Pertamina sendiri sudah memiliki mappingnya seperti itu, mana kemudian jalur-jalur yang memang dilewati oleh angkutan umum ataupun kendaraan pribadi? Ya, mapping ini harus dikerjakan bersama ya antara semua pihak sebetulnya, tidak hanya Pertamina. Pertamina, kemudian Hiswana Migas sebagai wadah bagi para pemilik SPBU dan juga pemerintah daerah. Ya, dan ini koordinasinya seperti apa antara Pertamina, Hiswana Migas, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk kemudian mapping SPBU mana yang kemudian bisa diajak kerjasama? Jadi rapat untuk persiapan ini sudah intensif dilakukan dan tentunya sebagai koordinator utama adalah Kementerian SDM. Jadi selama ini kita sudah dilibatkan terus-menerus untuk persiapan ini. Kemudian bagaimana dengan daerah-daerah kemudian yang memiliki SPBU yang masih minim infrastrukturnya? Ini bagaimana mengantisipasi hal itu, Pak? Ya, jadi itu juga masuk dalam pembahasan. Ya. Ada daerah yang hanya memiliki satu SPBU, contoh. Ya, tentunya ini harus menjadi pengecualian ya. Untuk daerah yang seperti ini, tentunya SPBU tersebut hanya menjual BBM subsidi tetap dengan harga 4.500. Dan di Indonesia sendiri masih minim kemudian jumlah SPBU di Indonesia kan, Pak? Kita seluruh Indonesia SPBU itu jumlahnya 5.029 ya, 5.029 SPBU ya di seluruh Indonesia, dan memang sebagian besar SPBU sekitar 3.300-an ada di wilayah Jawa dan Bali. Ya, dan tentunya saat ini ya
untuk daerah-daerah yang padat penduduk seperti Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan mungkin sudah mencukupi ya. Memang di daerah-daerah Indonesia Timur yang mungkin masih perlu ditambah ya prasarana seperti itu. Kami dapat informasi bahwa akan ada rencana untuk mengambil alih SPBU asing yang kemudian sudah tutup atau tidak terpakai, seperti itu. Bagaimana? Itu bagian dari rencana kita ya. Memang semuanya masih dalam pembicaraan sebetulnya. Jadi saya belum bisa sampaikan di sini. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa closing deal ya, dan itu akan menjadi tambahan. Jadi memang ada rencana ke arah situ, Pak? Ada. Oke. Untuk dari kajian Pertamina sendiri, apa kemudian tantangan ataupun kesulitan pada saat implementasi kebijakan dual price nantinya? Kalau sulit ya memang harus kita lakukan ya. Saya pikir pemilahan SPBU nanti ini yang menjadi titik krusial ya. Makanya kita meminta supaya pemerintah, karena kan kemungkinan ya pemilih SPBU kenapa kok saya yang harga 4.500, kenapa saya yang harga yang baru ya. Ini kan bisa menjadi, makanya kalau pemerintah yang memutuskan tentunya kemungkinan semacam ini bisa dihindari. Dan operator SPBU di lapangan juga seolah menjadi garda terdepan untuk kebijakan ini kan Pak Ali? Karena nanti ya kalau kebijakan ini dilakukan kan yang boleh mengisi untuk harga 4.500 kan hanya kendaraan dengan plat kuning ya, kendaraan umum dan juga sepeda motor. Jadi kalau ini kebijakan ini sudah ada dasar hukumnya, tentunya dengan gampang dipraktekkan di lapangan, karena dari plat kuning dan hanya sepeda motor saja yang boleh mengisi dengan harga 4.500. Baik, Pak Ali, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai pengendalian BBM bersubsidi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.